Kembali di kabar Ramadan pemirsa, jendela informasi Ramadan Anda. Masjid Al-Jin adalah salah satu destinasi wisata religi yang ramai didatangi oleh para jemaah umroh atau haji. Masjid yang terletak sekitar 1 km dari Masjidil Haram ini memiliki kubah kuning yang mungil jika dibandingkan dengan masjid lain yang biasanya memiliki kubah yang besar atau megah. Kubah pun dihiasi dengan kaligrafi surat Al-Jin ayat 1-9. Arti ayat pertama menerangkan para jin masuk Islam setelah tersentuh oleh lantunan ayat suci Al-Quran. Tembok tinggi berwarna abu-abu mendominasi masjid yang memiliki luas 10 kali 20 meter ini. Bangunan masjid terlihat sederhana pemirsa dan terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 untuk beribadah jemaah laki-laki, sementara jemaah perempuan beribadah di lantai 2. Untuk memantau bagaimana situasi terkini dari Mekah, Arab Saudi, pemirsa akan dilaporkan oleh rekan kami yakni Zaki Al-Mubarak. Assalamualaikum Zaki. Masjidil Haram ini nampaknya semakin ramai oleh para jemaah. Apakah ada aturan khusus yang diterapkan oleh otoritas setempat? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ini benar sekali, memang semakin banyaknya para jemaah dunia Muslim yang datang ke Masjidil Haram ini semakin begitu ketat. Nah, aturan-aturan ini pun dibuat agar memberikan kenyamanan para pagi jemaah umroh maupun para jemaah yang ingin sholat di dalam Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Nah, untuk yang terbaru, kami mendapatkan informasi bahwanya pihak otoritas umum untuk perawatan 2 masjid suci telah memberikan rute baru untuk keluar masuk, baik itu ke dalam masjid maupun ke area tawaf dan ke area keluar pintu sa'i. Nah, untuk gerbang-gerbang utama yang berdiri ada menara-menaranya itu digunakan sebagai fungsi para jemaah untuk masuk ke dalam masjid dan keluar. Nah, gerbang-gerbang utama itu berada di gerbang Raja Abdul Aziz di pintu 1, kemudian gerbang Raja Fat di pintu 9, dan gerbang Raja Abdullah di pintu 100. Nah, sedangkan untuk akses para jemaah umroh yang ingin melakukan tawaf, ini diberikan ke area menggunakan jembatan Subaika, kemudian ke jembatan Aziat dan jembatan Al-Aqam. Nah, mereka ini dengan tujuan untuk mengurangi tekanan atau kepadatan di arus lalu lintas pintu gerbang utama Masjidil Haram. Sedangkan untuk pintu keluarnya ini disediakan di area Al-Masa, yaitu jalur antara Safa dan Marwah yang juga telah diatur. Jemaah dari lantai dasar dan lantai 1 menggunakan gerbang Al-Safa atau pintu 13, gerbang Nabi Muhammad, gerbang Al-Marwah, jembatan Al-Marwah, dan jembatan kursi roda Al-Marwah. Nah, ini semua memang diatur oleh para askar maupun polisi bagi para jemaah yang ingin masuk, baik itu untuk sholat maupun untuk melakukan umroh, di mana di situ juga ada tawaf dan sa'i. Dan selain memberikan aturan baru, nah pihak otoritas juga memberikan kenyamanan bagi para jemaah, yaitu dengan cara memberikan karpet-karpet baru untuk di lokasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Nah, ini disiapkan sebanyak 33.000 lembar karpet baru bernuansa hijau. Nah, ini buatan lokal yang sudah diperkuat dan dijamin kualitasnya. Nah, ukurannya bermacam-macam, ada dari 1,2 meter kali 4 meter, kemudian ada 1,2 meter kali 3 meter. Nah, ini kalau dibentangkan, ini Masya Allah panjang sekali, sekitar 200 km. Nah, bisa Anda bayangkan bagaimana panjangnya dan padatnya wilayah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang ada di Arab Saudi ini. Dan ini ketebalan karpetnya ini juga mendekati hampir 2 cm, di mana padatan dan arus lalu lintas dari para jemaah umroh maupun jemaah yang untuk sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ini sangat padat, sehingga dibutuhkan karpet-karpet yang sangat bagus. Dan tidak hanya karpet baru, dalam setiap waktunya juga ini dilakukan oleh perawatan oleh para petugas kebersihan, melalui dari penyedot debu, dibersihkan secara manual hingga diberikan wangian, hingga nuansa wangi-wangian di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ini tetap terjaga, dan kenyamanan para jemaah ini selalu diutamakan oleh pihak otoritas dari kedua masjid ini. Ya, Pak Indi. Jadi semakin padatnya jemaah di Masjidil Haram, diharapkan jemaah bisa menaati peraturan yang ditentukan di sana. Terima kasih atas laporannya Zaki Al-Mubarak langsung dari Mekah, Arab Saudi.